Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Sekarang kita punya kajian tentang Yesus, tentang alternatif-alternatif teori tentang keberadaan Yesus. Bahwa di dunia ini sekarang ada miliaran orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Beberapa miliar yang lain menganggap Yesus itu hanya sekedar nabi. Tetapi tokoh ini memang akhirnya menjadi sangat terkenal, salah satu tokoh paling terkenal di dunia, apapun statusnya. Tetapi kalangan akademisi atau kalangan-kalangan yang jarang kita lihat justru memiliki beberapa pandangan yang lain. Saya kumpulkan ada sekitar 5 teori tentang Yesus yang sangat berbeda dengan pemahaman miliaran orang yang saya sebutkan tadi. Dimulai dari bahwa Yesus itu sebenarnya alien, kemudian Yesus itu beragama Hindu, Yesus itu sama sekali bukan nabi, bukan rasul, bahkan orang yang tidak dikenal, dan lain sebagainya. Gilanya, pendapat-pendapat ini mendapatkan pijakan yang sangat kuat dari kalangan akademisi. Jadi bagaimana teorinya? Yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai. Teori pertama yang akan kita bahas itu adalah bahwa Yesus itu bukan seorang Kristen, bahwa Yesus bahkan bukan seorang beragama Yahudi. Yesus itu adalah seorang Hindu pengkaji Veda. Teori tentang bahwa Yesus itu beragama Hindu itu dimulai dari hilangnya tahun-tahun Yesus, kurang lebih sekitar 18 tahun. Jadi Yesus dilahirkan dicatat dengan baik, kemudian Yesus umur 12 tahun juga tercatat dengan baik, tetapi hilang sama sekali di dalam Injil manapun tidak tertera, baru kemudian muncul di usia 30 tahun. Saya mempelajari tradisi Yahudi dan saya akhirnya menemukan bagaimana jawabannya, bahwa ini terkait dengan bagaimana cara orang-orang Yahudi menulis historiografi gitu. Memang ada jawabannya di situ. Tetapi banyak sekali orang yang tetap kebingungan dengan hilangnya ini. Akhirnya kehilangan ini ditimpakan pada Yesus itu pergi ke satu tempat yang lain. Nah, dalam hal ini ke India. Jangan remehkan teori ini karena saya menemukan ada puluhan buku tentang ini. Jadi Yesus itu pas umur 12 tahun dia hilang memang dari keluarganya, kabur ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai India, ke Kashmir, ke Punjab, ke wilayah yang sekarang namanya Pakistan. Kenapa seperti itu? Karena Yesus mencoba untuk mencari 12 suku Israel yang hilang. Kan gini Baraya, 500 tahun sebelum Yesus itu ada serangan Sargon terhadap kerajaan Israel. Sargon itu kemudian menghancurkan kerajaan Israel, meratakannya dengan tanah, sebagian penduduknya itu ditangkap, dibunuh, sebagian yang lain disebar, diusir dari tanah itu. Sebagian dari pengungsi itu kaburnya ke India. Nah, secara genealogis, secara genetik, pendapat ini bisa dipertanggungjawabkan. Banyak orang-orang India yang memang darahnya itu adalah orang Yahudi sampai sekarang. Ini dimulainya dari pengusiran Sargon itu. Nah, Yesus katanya mencari 12 domba Israel yang hilang itu ke India. Nah, tetapi di India Yesus malah bukan hanya menemukan tetapi juga malah belajar tentang tradisi Veda. Di antaranya adalah belajar ajaran-ajarannya tentang penyatuan manusia dengan Tuhan, kemudian tentang bagaimana cara membuang roh jahat dalam tubuh seseorang, bagaimana cara mengobati. Maka nanti ketika Yesus menyelesaikan orang-orang yang kesurupan, kemudian mengobati orang-orang yang secara akal tidak mungkin bisa lagi disembuhkan, bahkan ada riwayat soal Lazarus itu, menghidupkan orang yang mati dan seterusnya. Kata orang-orang Hindu ini adalah ajaran dari Veda. Ini memang orang-orang India pada zaman itu udah dilakukan biasa oleh para resi gitu, bukan mujizat, itu kata orang-orang India. Nah, Yesus di India itu belajar agama Vaisnava, khususnya dia pengikut Krishna. Makanya sampai ada judul buku From Krishna to Christus gitu, itu juga ada bukunya. Dan bisa menemukan ada rentetan, ada berapa ratus kesamaan Yesus dengan Krishna. Di antaranya adalah, misal ya, maaf, di antaranya adalah Krishna adalah satu di antara 3 oknum Tuhan. Yesus juga. Krishna itu 3 oknum Tuhan. Yang kedua, Wisnu itu kan kedua, Yesus juga. Kemudian Krishna dilahirkan pas ada sensus, Yesus juga. Kemudian ada begitu banyak kesamaan antara Krishna dan Kristus sampai ada bukunya itu gitu. Nanti Baraya silahkan baca bukunya sendirilah. Nah, tetapi pendapat yang paling kuat itu bukan dari situ. Pendapat yang paling kuat itu berasal dari sebuah catatan usia 2000 tahun berbahasa Pali di sebuah kuil kuno di India. Namanya Vihara Hemis. Nah, di situ ditemukan ada yang secara akurat menyebut bahwa
ada seorang pertapa dari daerah barat dan belajar Veda. Siapa nama orang itu? Nama orang itu adalah Issa, Issa. Nah, gini nih ya Baraya, nama Yesus itu bukan nama sesungguhnya, tapi itu adalah nama dari ejaan Yunani. Iyesa, mungkin diterjemahkannya dalam Iyesa gitu. Karena orang-orang Yunani biasa menyebut segala sesuatu dengan akhiran huruf S gitu atau us. Nah, jadi kalau ada disebut Isa dalam ajaran Islam, kemudian dalam ajaran Hindu di sini disebutnya Isa, itu tokohnya sama gitu. Dan menceritakan juga tentang gagasan yang sama, bla 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 bla, pokoknya panjang sekali. Nah, Isa yang dimaksud ini belajar banyak tentang agama Hindu, baru kemudian dia pulang lagi ke Yerusalem, tanah Israel yang sekarang itu. Di situ kemudian dia mengajarkan. Nah, makanya Yesus di situ, walaupun dia seorang Yahudi, tetapi gagasannya, ajarannya sangat berbeda dengan tradisi hukum Yahudi. Benar kan ya? Hukum Yahudi itu ketat sekali, kurang lebih sama seperti syariat Islam gitu, ketat. Nah, tapi Yesus sebaliknya, ada maaf ya, ada penzina malah diampuni dan lain sebagainya. Teksnya, ini teks ya, kita berbicara tentang teks itu ada di situ. Teks itu sendiri ditemukan oleh Nikola Notovik tahun 1887, orang Rusia, dan sejak saat itu memang banyak sekali buku yang menceritakan tentang itu. Judul yang ditulis oleh Notovik itu adalah The Unknown Life of Jesus Christ. Silahkan baca sendiri bukunya, tapi nggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Di PDF mungkin ada. Orang Hindu belakangan juga menghubungkan kisah Isa ini dengan Bhavisa Purana. Di Bhavisa Purana itu juga detail sekali, lengkap, dan profilnya sama juga dengan apa yang kita percayai selama ini. Nah, cuman ya, saya bukan Hindu, tapi saya ngertilah sedikit-sedikit tentang bagaimana cara orang Hindu mengambil pelajaran dalam kitab sucinya. Ini kan Purana. Purana itu nggak bisa dijadikan sebagai basis sejarah, ini hanya bisa dijadikan sebagai pembelajaran gitu. Jadi kalau Bhavisa Purana dihubung-hubungkan dengan Yesus, pendapat ini tidak kuat, tetapi pendapat yang sebelumnya tentang penemuan teks di Hamis, kemudian ada begitu banyak buku yang menceritakan itu pendapatnya kuat. Oke, itu yang pertama. Teori yang kedua menjelaskan bahwa Yesus itu memang ada, tetapi dia tidak seperti yang digambarkan, setidaknya secara fisik, dan profil Yesus yang kita kenal sekarang itu sebenarnya bukan Yesus Kristus dari Nazaret, tetapi Apollonius, seorang Yunani. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Baraya kan lihat pasti ada patung Yesus, ada ada gambar wajah Yesus terpampang di mana-mana. Apakah itu adalah wajah Yesus? Sama sekali bukan. Semua orang Kristen, pemuka-pemukanya sepakat bahwa itu bukan gambar Yesus. Itu adalah gambar seniman-seniman modern atau abad pertengahan menggambarkan bagaimana, tetapi dalam perspektif mereka sendiri. Yesus itu digambarkan, pertama, lihat di kitab Yesaya, itu digambarkan bahwa Yesus itu tidak tampan, wajahnya tidak menarik, tidak bisa mengundang perhatian orang lain gitu. Wajahnya tuh sangat biasa-biasa aja, atau cenderung maaf ya, agak jelek gitu. Kemudian petunjuk lain dalam Alkitab adalah bahwa Yesus itu pasti rambutnya pendek, gak mungkin panjang. Karena dalam hukum Yahudi dan Yesus adalah seorang Yahudi, tinggal di komunitas Yahudi, pada waktu itu semua orang Yahudi rambutnya pendek, cepak. Tidak ada penjelasan lain, tidak ada deskripsi lain soal dua itu, nggak ada yang lain. Ada sih sedikit di cerita dalam Islam gitu. Isa digambarkan oleh Nabi Muhammad itu orang yang berperawakan tidak terlalu besar, rambutnya ikal, kulitnya gelap. Nabi Muhammad menyebutnya kulitnya kemerah-merahan, tapi kulit kemerah-merahan versi Arab zaman dulu itu berarti kulitnya lebih gelap gitu maksudnya. Jadi kulitnya gelap, rambutnya agak ikal, badannya pendek, tapi dadanya busung gitu. Itu yang digambarkan. Dan Nabi Muhammad hanya bilang, nih seperti orang ini, seperti Urwah bin Mas'ud. Tapi kan kita juga nggak tahu Urwah bin Mas'ud bentuknya seperti apa gitu. Jadi tetap aja tidak memberikan jawaban. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa Yesus yang digambarkan seniman-seniman zaman sekarang yang ada di di patung salibnya di mana itu bukan seperti itu bentuk fisiknya, sama sekali lain. Nah, jadi kalau Baraya misal ada orang yang bermimpi bertemu Yesus, itu Yesus yang mana? Karena Yesusnya bukan seperti itu. Dan itu sudah disepakati. Jadi saya bukan menghujat ya. Kita sudah sepakat bahwa gambaran tentang Yesus yang seperti itu, yang rambutnya gondrong, keemasan, dengan wajah yang sayu, itu bukan sama sekali bukan mencitrakan gambarnya. Versi Alkitab begitu. Nah, tetapi ada ilmuwan yang melompat jauh ke depan, yang melebihi dari pernyataan itu, dia sampai menggambarkan bahwa Yesus itu seperti ini.
Orang itu namanya Nif. Si Nif itu mencoba untuk mencari bagaimana bentuk tengkoraknya, bagaimana mencari DNA-nya dan sebagainya. Itu dengan pengukuran antropologi dan pengukuran DNA yang sangat valid. Walaupun ya bagaimanapun tetap sevalid-validnya gitu, ya tetap aja begitu. Tetapi uh, Alison Galloway, seorang profesor antropolog, sampai mengatakan bahwa di antara semua gambaran Yesus ini adalah gambaran yang paling akurat, yang paling mendekati. Jadi bentuknya seperti ini. Ya Baraya mau percaya atau tidak, ini setidaknya adalah rekonstruksi. Jadi rekonstruksi itu ya pasti ada imajinasi, ada apa dan sebagainya. Tetapi ini lebih akurat karena ini digambarkan berambut lebih pendek, kemudian berwajah yang tidak ganteng gitu. Maaf ya. Nah, jadi sekali lagi yang digambarkan oleh orang-orang zaman sekarang tentang Yesus yang rambutnya panjang, dengan mata yang sayu dan cerah, dengan penuh cahaya di wajahnya, itu siapa? Itu bukan Yesus, tapi itu adalah Apollonius. Jadi Apollonius itu juga digambarkan bahwa dia itu mengaku sebagai anak Tuhan, bahwa dia juga digambarkan bahwa Tuhannya pada waktu itu memang 3 dan seterusnya. Jadi ketukar gitu, katanya ketukar karena Apollonius itu lahir sekitar 100 tahun sebelum Masehi dan populer di masa Yesus, sedangkan Yesus itu kan ceritanya, kehidupannya itu ada missing link-nya, ada berita missing link-nya. Jadi Yesus wafat katakanlah 33 tahun, berarti sekitar 29 sampai 34 tahun Masehi, umur segitu. Tetapi kitab pertama yang menceritakan dia itu puluhan sampai ratusan tahun sesudahnya. Jadi ada missing link di situ. Nah, katanya, ini kata teori ini ya, katanya jadi yang digambarkan itu bukan Yesus, tapi yang digambarkan adalah Apollonius, seorang tokoh dari Yunani. Teori yang ketiga lebih sadis lagi. Teori tentang Yesus ini mungkin dianggap yang paling kontroversial karena menganggap bahwa Yesus itu sama sekali bukan seperti yang kita bayangkan. Dia itu adalah hanya seorang tokoh revolusioner Yahudi, tetapi dia tidak pernah menjadi nabi, apalagi menjadi Tuhan. Dia meninggal bukan di kayu salib, tapi dia meninggal secara normal. Dan dia melakukan revolusi itu sekeluarga, termasuk diantaranya adalah Maria Magdalena, istrinya. Dan Yesus punya anak, namanya Judas. Dia punya saudara. Dan yang lebih sadis lagi diceritakan dalam teori ini, bahwa Yesus itu bukan keturunan Daud. Tapi Yesus itu adalah anak haram, maaf ya, dari Tiberius, seorang perwira dari Romawi. Jadi Maria, atau orang Islam menyebutnya Siti Maryam, itu selingkuh, maaf ya, aduh ini memang teori ya, saya juga nggak enak nyebutnya, tapi teorinya begini. Jadi Maria itu melakukan perselingkuhan dengan seorang perwira yang namanya Tiberius dan akhirnya lahirlah Yesus. Jadi Yesus itu setengah Romawi, setengah orang Israel, tapi sama sekali bukan keturunan Daud. Begitu. Nah, apa buktinya? Buktinya itu ternyata juga dengan sayangnya ya kuat, yaitu ditemukannya makam yang kemudian dikenal sebagai makam Talpiot. Makam Talpiot itu adalah sebuah gua yang di dalamnya ada 10 peti mati, ossuarium. Peti mati yang isinya adalah tulang belulang manusia. Yang membuat anehnya itu adalah di situ dituliskan Yesus anak Yosef gitu. Jadi Yesus di situ masih mengaku sebagai anak Yusuf yang si tukang kayu itu, tetapi padahal bukan gitu. Nah, di situ juga ada anak Yudas, anak Yesus, ada James, ada Maria. Nah, di sini ada tulisan Maria Mer. Maria Mer ini ternyata adalah Maria Magdalena karena setelah tes DNA itu hubungan dengan Yesus tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabatan, tapi berada pada makam yang sama gitu. Berarti ini pasti istrinya gitu. Nah, ini menggemparkan dan kata para ilmuwan diantaranya adalah Tabor, ini pasti Yesus. Kalau nama-nama ini dijejer-jejerkan, maka kemungkinannya adalah pasti ini Yesus yang dari Nazaret itu. Kemungkinan kesalahan teori ini adalah 1 berbanding 30.000 gitu. Jadi kemungkinan salahnya kecil sekali kata dia. Orang makamnya ditemukan, DNA-nya ditemukan. Jadi bagaimana mungkin dia lepas dari penyaliban? Kan Baraya, kalau Baraya cek riwayat hidup Yesus, kan beliau memang pernah disalibkan. Tetapi berbeda dengan penyaliban yang lain. Kalau orang-orang yang lain disalibkan itu sampai mati, sampai membusuk gitu. Sampai otak-otak, maaf ya, sampai kepalanya itu dimakanin sama burung gitu. Sampai busuk aja di situ. Nah, tapi kalau Yesus pas dia langsung tidak berdaya, langsung diturunkan, kemudian pada hari berikutnya dengan kesaksian yang sangat sedikit dan semua saksinya adalah perempuan, menyebut bahwa Yesus bangkit dari kematian.
Nah, jangan-jangan Yesus memang tidak pernah mati. Yesus hanya pingsan, kemudian diobati, sembuh, kemudian dia baik-baik aja, dia menyelesaikan revolusi Yahudinya yang gagal itu, tetapi belakangan pendukung-pendukungnya dan murid-muridnya yang ratusan tahun kemudian atau puluhan tahun kemudian baru datang, menceritakan kisah yang sebaliknya. Gitu. Ini dalam versi Makam Talpiot. Jadi ya sekali lagi saya mah hanya menceritakan, barangnya mau percaya mau enggak ya silahkan aja gitu. Tapi ini teorinya cukup mengguncang lah. Kemudian teori selanjutnya adalah bahwa ini teori yang agak konyol. Kalau yang sebelumnya saya bilang bahwa ini mengandung nilai akademik yang kuat, saya akan sampaikan teori ini agak konyol, maaf ya. Teori ini menyebut bahwa Yesus itu alien. Teori ini tidak kuat, tapi ada banyak sekali orang yang mempercayai ini, sampai puluhan ribu katanya, dan dari berbagai sekte, dari berbagai tokoh. Beberapa di antaranya, nih saya sebut di antaranya adalah Barry Downing. Dia adalah seorang pastor Kristen dengan gelar PhD. Gitu. Kan sadis, pastor gelarnya PhD pula, tapi bilang bahwa Yesus itu adalah alien. Dia menyebut dalam bukunya The Bible and Flying Saucers. Dia sebut bahwa Yesus itu, coba bayangin kata dia, Yesus melakukan mujizat, disalib, bangkit dari kematian, dan lain sebagainya. Maka kalau dia bukan Tuhan, dia pasti alien. Tapi kayaknya dia bukan Tuhan, kata dia sendiri. Di bukunya, barangnya cek aja bukunya. Jadi saya pikir dia adalah alien. Maka alien-alien ini katanya adalah alien yang juga sama membantu Musa dulu kabur dari Firaun atau Farao. Jadi dulu katanya Musa ketika membelah laut itu bukan dia, tapi di atasnya ada UFO banyak, dan yang dialah yang membuka laut. Mungkin ini hubungannya sama dengan teorinya von Däniken yang dulu pernah kita bahas itu, bahwa di masa lalu itu ada alien turun ke bumi dan seterusnya lah. Nah, tapi ini mengguncang karena ini menghubung-hubungkannya dengan Yesus. Kan dia pendeta, jadi dia mengutip beberapa ayat di dalam Alkitab yang menguatkan pendapatnya. Di antaranya adalah di Yohanes, Yesus pernah bilang bahwa saya itu, kamu berasal dari bawah, saya berasal dari atas, kamu berasal dari dunia, saya berasal dari dunia lain. Gitu. Nah, pernyataan itu kan sebenarnya kita bisa aja anggap, tafsirkan itu adalah pernyataan spiritual gitu. Tetapi si Downing ini menyebut bahwa ini berarti Yesus itu dari luar angkasa. Sampai beliau itu menyebut yang kitab Yeskiel itu, Baraya tahu kan ya? Nah, di situ kan ada cerita tentang langit terbelah, kemudian muncul makhluk dengan wajah yang 4, bla bla bla. Nah, di situ ada roda di dalam roda. Nah, itu tafsirkan sebagai alien yang berkunjung ke bumi. Roda di dalam rodanya itu digambarkan sebagai piring terbang. Itu teorinya Barry Downing, dan ya anggaplah diketawain. Atau bahwa Yesus itu kan pas lahir ada bintang yang memandu orang-orang Majusi. Nah, bintang yang dimaksud, kalau bintang kan pasti cepat gitu. Ini memandu. Oh, berarti itu adalah UFO gitu. Jadi ya begitulah teorinya. Nah, yang saya bikin greget itu adalah karena dia pastor dan karena dia adalah PhD, dan lebih parah lagi karena bukan hanya dia yang mengatakan itu. Ada setidaknya 3 atau 4 buku dan ada beberapa komunitas yang menceritakan bahwa Yesus itu adalah alien. Tokoh yang lain selain Downing itu adalah Atheros Society. Jadi dia didirikan, si society ini, komunitas ini, didirikan oleh George King, seorang mantan taksi driver. Dia di suatu gunung katanya bertemu dengan Yesus. Di satu gunung, dia melihat ada dari kejauhan turun sosok yang dia kenali sebagai Yesus. Wajahnya penuh dengan cahaya, terlalu banyak cahaya kata dia, tapi dia naik piring terbang. Itu pengalaman spiritual dia, dan dia ceritakan, dia bikin pengajaran, jadi Yesus itu memperkenalkan dia lewat telepati katanya, jadi dia tiba-tiba paham, dan tiba-tiba dia mengetahui banyak hal tentang agama, gitu. Makanya dia langsung mendirikan sekte, dan jumlahnya katanya terus-terusan bertambah di Amerika Serikat, pengikutnya banyak, katanya yang Kristen banyak, yang Islam banyak, yang Hindu Buddha banyak katanya, jadi ini adalah agama yang mempersatukan seluruh dunia, gitu. Tapi di situ digambarkan bahwa Yesus itu adalah alien. Aliennya berasal dari Venus. Kemudian teori terakhir nih, maaf ya videonya panjang, maaf banget. Teori yang terakhir menyebut bahwa Yesus itu tidak pernah ada. Yesus itu tokoh ahistoris. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Yesus itu wafat umur 33 tahun. Tapi kalau mau dihubung-hubungkan dengan kejadian gempa dan sebagainya, ke langit gelap kan pada waktu itu ya, itu kejadiannya berarti Yesus wafat pada hari Jumat 3 April 33 Masehi.
Tetapi kemudian catatan-catatan Alkitab baru muncul sekitar puluhan sampai ratusan tahun kemudian. Ada jeda, ada missing link yang hilang yang kita bahas tadi itu. Nah, karena itu seorang yang namanya Michael Paul Kovic itu menyebut bahwa Yesus itu sebenarnya tidak ada. Itu sebenarnya adalah gambaran seseorang yang ideal tapi tidak pernah ada sama sekali gitu. Kan catatannya beliau malah menghubungkan, saya menemukan ada sekitar 126 catatan yang ada di masa itu dan diterbitkan pada tempat itu, tempat kelahiran Yesus, tetapi sama sekali tidak ada nama Yesus di situ. Ada satu, tapi itu pun dikritik, kata dia tidak valid, tidak kuat gitu. Jadi bayangkan, kalau Yesus itu adalah seorang yang sangat besar, seorang yang sangat kuat, seorang yang sangat berpengaruh, seperti yang kita gambarkan selama ini, seperti yang kita bayangkan selama ini, maka dia pasti catatannya ada. Nah, tapi ini selain di Alkitab, gak ada catatan tentang orang ini, maka dia bilang Yesus itu palsu. Nah, kalau Yesus dianggap palsu oleh seorang akademisi, ya mungkin masuk akal. Tapi di sini ada juga seorang pastor yang katanya sudah menelaah 12 tahun lamanya. Dia namanya adalah Tom Bradley. Dia menyebut bahwa Yesus itu memang sama sekali nggak ada. Ini ada bukunya Beyond apa gitu. Silahkan cek Baraya. Di situ menyebutkan bahwa Yesus itu tidak pernah ada. Ya, oke Baraya, maaf terlalu panjang. Saya potong aja sampai sini karena saya khawatir videonya terlalu membosankan. Terima kasih karena sudah menyimak. Silahkan tonton episode saya yang lain dan jangan ribut-ribut. Ini kan hanya teori, tidak menghujat, tidak apa. Ya mau benar mau salah namanya juga teori akademik dan teori yang agak ngarang di sebagiannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.